Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Kali ini bertemu kembali dengan Cikgu Tris. Kali ini kita akan belajar PAI tentang kisah teladan para nabi dan rasul. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustadz semuanya? Semoga anak ustadz senantiasa sehat selalu berada di rumah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Nah anak ustadz, kali ini bertemu lagi dengan ustadz melalui video pembelajaran, yaitu tentang pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, anak ustadz jangan lupa selalu terus belajar di rumah walaupun kita tidak bertatap muka. Nah, kali ini melalui video ustadz akan membahas tentang pelajaran kita yang keenam, yaitu tentang kisah para nabi. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapat ilmu yang berkah. Mari anak ustadz angkat kedua tangannya, kita berdoa kepada Allah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, baik anak ustadz. Nah, kali ini supaya anak-anak ustadz tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari ustadz, jangan lupa di subscribe, kemudian diikuti terus pembelajaran di video ustadz. Nah, baik anak ustadz, kali ini kita lanjut kepada materi pembelajaran kita. Sudah siap? Anak ustadz silakan siapkan bukunya. Nah, buku pembelajarannya sudah tentu kan? Buku cetakannya sudah ada, sudah disiapkan di depan mejanya. Nah, sekarang perhatikan ustadz menceritakan sebuah kisah para nabi dan rasul. Nah, pertama kita akan bahas tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Siapakah Nabi Adam alaihissalam? Ada yang tahu? Ya, benar. Nabi Adam adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa Allah ciptakan Nabi Adam? Benar, Nabi Adam diciptakan dari tanah liat. Luar biasa. Dengan kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah liat. Ingat, Nabi Adam diciptakan dari tanah liat dan Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak ustadz, jadi sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan dulu ada surga, kemudian ada bumi dan alam semesta ini. Jadi Nabi Adam diciptakan setelah alam semesta ini ada. Nah, setelah diciptakan Nabi Adam, kemudian Nabi Adam berkumpul dengan para malaikat dan iblis di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata iblis dan malaikat lebih dahulu Allah ciptakan. Nah, malaikat diciptakan dari cahaya. Maka malaikat menjadi makhluk yang lemah lembut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada iblis. Iblis Allah ciptakan dari api sehingga pembawaannya sangat panas. Nah, singkat cerita anak ustadz, ketika Nabi Adam, malaikat, iblis dikumpulkan di dalam surga,
Nabi Adam mendapat prioritas yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Nabi Adam alaihissalam Allah ajarkan ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena kelebihan makhluk Allah yang disebut dengan manusia, yaitu Nabi Adam dan seterusnya sampai anak cucunya, yaitu adalah akal pikiran. Allah berikan kita akal pikiran supaya kita bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Adam alaihissalam diajarkan oleh Allah sehingga Nabi Adam menjadi orang yang pintar, cerdas untuk memimpin. Nah, seketika itu Allah kumpulkan para malaikat dikumpulkan, kemudian para iblis dikumpulkan. Kemudian Allah mengumumkan kepada mereka, wahai para malaikat, wahai para iblis, ketahuilah aku ciptakan Adam dengan makhluk yang sempurna, maka tunduk dan patuhlah kalian kepada Adam alaihissalam. Nah, kemudian apa kata malaikat? Sami'na wa ata'na, kami mengikuti dan mendengarkan. Tetapi tidak dengan para malaikat. Tetapi tidak dengan iblis. Maaf, maksud Ustaz iblis. Iblis menolak. Dia merasa dia yang lebih mulia dibandingkan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian iblis protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bagaimana dia menjadi orang yang sempurna? Bagaimana manusia ini bisa menjadi pemimpin? Kata Allah, aku maha mengetahui. Kemudian iblis tidak juga terima lagi. Ya Allah, kami lebih dahulu diciptakan. Kami lebih dahulu mengabdi kepadamu ya Allah. Kenapa kami harus menyembah dia? Dengan kesombongan dan keangkuhan iblis menolak untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga iblis dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, bahkan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat cerita, karena Nabi Adam sudah diangkat menjadi khalifah, pemimpin para makhluk Allah, ketika itu Nabi Adam tinggal di surga dengan para malaikat. Namun karena Nabi Adam hanya manusia satu-satunya, maka Allah ciptakan seorang wanita yang bernama Siti Hawa sebagai pendamping hidup Nabi Adam alaihissalam. Nah, ketika Nabi Adam dan Siti Hawa sebagai manusia kedua yang Allah ciptakan, mereka tinggal di dalam surga dengan penuh kenikmatan, semuanya ada. Tapi ada satu larangan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Apa itu? Apa kata Allah? Wahai Adam, wahai Hawa, jangan engkau dekati pohon ini. Nah, pohon itu bernama pohon khuldi. Jangan mendekatinya, apalagi memakan buahnya. Allah larang, jangan engkau makan buah ini. Begitu kata Allah. Baik Allah, kata Nabi Adam. Nah, mendengar kesempatan ini, iblis mencari cara untuk menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, singkat cerita, Siti Hawa tergoda dan dia membujuk Nabi Adam untuk memakan buah khuldi. Wahai Adam, kenapa Allah larang kita memakan buah ini? Pasti buah ini sangat enak. Wah, seperti itu. Lalu bisikan setan iblis, wahai Hawa, wahai Adam, makanlah buah ini pasti enak. Kata iblis. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa terpengaruh dan tergoda oleh iblis, maka akhirnya mereka melanggar perintah Allah dan mereka dicampakkan ke bumi Allah. Wahai anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, Nabi Adam saja yang diperintahkan oleh Allah menjadi pemimpin masih melakukan kesalahan. Tapi ingat, apa yang dilakukan dan yang diterima oleh Nabi Adam alaihissalam, yang semulanya dia tinggal di dalam surga dengan penuh kenikmatan, kemudian dia dicampakkan di muka bumi selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun dia terpisah dengan istrinya, tercampak di muka bumi. Kemudian apa yang mereka lakukan? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf, meminta ampun kepada Allah, karena dia berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi. Bertahun-tahun mereka memohon ampun kepada Allah,
Ya Allah, ampuni kesalahanku, ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah. Akhirnya Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang, maha pengampun, mengampunkan dosa Nabi Adam alaihissalam. Padahal kesalahannya sedikit saja. Nah, tapi mereka dihilangkan nikmatnya yang di dalam surga, kemudian dicampakkan dalam muka bumi ini. Nah, anak Ustadz, hikmah yang pertama yang dapat kita ambil dari kisah ini yaitu adalah mari kita mengerjakan perintah Allah, kemudian meninggalkan larangan Allah. Baik, untuk selanjutnya saksikan video yang kedua, yaitu nantinya kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Tapi ingat, hikmah yang perlu kita ambil dari kisah Nabi Adam yaitu adalah yang pertama, anak Ustadz jadilah anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak Ustadz jadilah orang yang senantiasa meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atau sering-sering beristighfar. Kenapa? Mungkin dalam satu hari kita banyak melakukan kesalahan, dosa. Contoh, mungkin berkata tidak baik, melawan orang tua, minta maaf kepada Allah, memohon ampun, beristighfar. Kemudian anak Ustadz jangan lupa meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Begitu juga ketika anak Ustadz membuat kesalahan kepada temannya, minta maaflah kepada temannya. Tak boleh kita berkelahi kepada teman. Kenapa? Kata Allah, barang siapa yang berkelahi tidak akan masuk ke dalam surga Allah. Nah, tidak boleh kita berkelahi kepada teman. Nah, segeralah meminta maaf. Baik anak Ustadz, cukup sekian. Jangan lupa saksikan video kita tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.